Tes, tes. Coba ada suaranya. Tes, tes. Tes. Tes 1 2. Tes, tes. Aman, aman. Halo. Tes, tes. Halo, tes, tes. Oke, udah masuk ya. Oke, mantap. Yuk, mantap nih. Ini videonya bisa ditonton terus. Jadi enggak cuman sebatas di sini, dan ini tuh unlisted ya. Videonya tuh unlisted, artinya cuman yang dikasih link yang bisa nonton. Ini baru sinyal prioritas. Sinyal prioritas ya. Kita tunggu dulu yang lain ya. Sambil chat di grup, gas gitu bilang. Aman. Udah lama gak nonton live lu bang. Iya, gue udah lama gak nge-live guys. Ini khusus VIP aja ini ya. Gak ada yang lain ini. Indikator aman ya, santai ya. Sambil ini dulu. Sambil apa namanya? Sambil apa sih? Sambil ngopi boleh, ya kan? Sambil ngopi boleh, buat minuman boleh. Ya, tunggu yang lain ya, bentar lagi ya. Mana Jeff Bezos? Jeff Bezos mana ya? Jeff Bezos. Sambil ngelon bini boleh bang, astaga. Sampai berapa orang min? Ini lihat dulu lah. Kalau misalnya udah lumayan baru mulai. Nanti kan bisa diputar-putar ulang. Ya mantap ya. Wifi-nya lagi bagus. Belum mulai ya. Belum mulai. Bentar lagi. Nyantai aja dulu. Oke. Ini kita mulai aja. Yang lain gimana? Udah kedengaran? Coba dulu. Kedengaran suaranya? Bagus? Cek dulu. Bagus suaranya? Aman suaranya? Iya bisa ditonton ulang ya. Ini bisa ditonton ulang.
bisa ditonton ulang. Oke, ntar ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi udah tahu kan feature itu gimana, dulu kita jelaskan dulu komponen-komponennya ya. Di sini yang penting itu sebenarnya settingannya tuh cuman apa ya? Cuman dua sebenarnya. Nah, di sini kan ada yang namanya isolated, ada yang namanya cross. Ini sesuaikan aja ya. Kalau yang pakai aplikasi kan bisa menyesuaikan gimana yang di aplikasinya tuh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kegunaannya itu untuk apa-apa aja, yang pertama ya, yang pertama untuk cross ya, untuk cross. Kalau untuk cross ini ya, misalnya nih kalian minus ya, minusnya udah sekitar 200% gitu ya, 200%. Tapi kalian masih punya modal sanggup ya, jadi harapannya tuh kayak spot gitu, bisa di hold untuk jangka panjang. Itu yang pertama. Kalau misalnya kita pakai cross, artinya dia nggak ada yang namanya cut loss sebelum ya. Satu, kalian pasang SL. Yang kedua, modal di margin kalian habis. Oke, itu yang cross. Nah, kalau isolated ini biasanya mentok 80-100% minus, itu otomatis close sendiri. Dia jadi otomatis CL. Dia nggak ada yang namanya pakai margin. Misalnya kita pasang $10 ya, misalnya $10 nih, udah habis lah $10, udah dia nggak makan modal di margin kita atau di wallet kita yang ada di feature-nya itu gitu. Beda sama kalau cross. Kalau cross ini ya, sorry buffering ya, buffering bentar. Oke, jadi misalnya kalian gunakan cross ini, momentumnya yang pertama adalah ketika momentumnya kalian bisa ngerasa bisa di hold dan modal kalian banyak gitu. Hati-hati yang main modalnya nggak cukup gitu kan, misalnya udah sampai 300%, misalnya kalau udah liquid itu bahaya, itu hati-hati ya. Dan juga kalau misalnya kita pakai isolated ini untuk main aman gitu ya. Nah, kita main aman tuh gimana? Misalnya kita mau coba nih ya, mau coba apa? Mau coba main bentar deh, misalnya yakin gak nih bisa naik atau bisa turun gitu. Kalau misalnya yakin naik ya nggak apa-apa. Kalau misalnya udah nggak yakin terlalu naik, ya biarin aja pakai isolated. Artinya ya misalnya turunnya mentoknya misalnya habis modal lah gitu, jadi nggak ngambil margin. Misalnya ini cocoknya untuk dipakai untuk tren yang lagi ekstrim gitu. Misalnya kan mau nyopet nih, nggak sengaja nih lagi dump, kita mau pasang long untuk tipis, tiba-tiba malah makin short, makin dalam gitu. Nah, itu yang bisa kita potong gitu. Nah, itu bedanya. Oke, kemudian di sini leverage. Masih banyak yang nanya, "Bang, leverage itu fungsinya untuk apa?" gitu. Ya, jadi gini ya, teman-teman ya. Nah, jadi misalnya ibaratnya leverage itu adalah perkalian modal gini. Ya, misalnya kalian punya modal $10 gitu. Nah, kenapa main di feature ini cepat kaya dan juga cepat miskin ya? Karena dia cepat gitu ya. Misalnya kalian punya modal $10, anggaplah kalian pakai leverage 100 kali. Ya, artinya modal kalian $10 dikalikan dengan 100, yang artinya minimal kalian punya modal itu sebesar $1000. Ya, $1000 untuk beli si Bitcoinnya itu gitu ya. Makanya Bitcoin naiknya misalnya 10% gitu kan, ya kalian dapatnya 10% juga gitu, 10% dari kenaikan leverage-nya ini. Jadi ibaratnya modalnya aja dikalikan gitu ya. Misalnya punya sekali main $30, leverage-nya 100, artinya kalian main dengan $3000 kepada BTC. Makanya naiknya ekstrim, turunnya juga ekstrim gitu. Makin besar modal kalian, makin besar ekstrimnya juga gitu, kayak di spot gitu ya. Misalnya di spot kan misalnya modalnya 5 juta gitu kan, koinnya ngedam 2%. Nah, itu leverage normal gitu. Coba misalnya modalnya 5 juta,
leverage-nya damnya 20%. Sebenarnya sama aja gitu. Makin cepat naiknya gitu kan. Makin cepat naiknya ya cepat juga turunnya gitu. Jadi artinya yang dikalikan tuh apa Bang? Misalnya ya, koinnya naik 100%. 1 kali 100 100%, oke? Koinnya naik 2%, leverage kalian 100. 2 kali 100 200%. Gitu cara ngitungnya, oke? Ngerti ya? Nah, gitu pokoknya gitu, ya. Yang koinnya ini kenaikan koinnya misalnya setengah persen 0,5 dikali 100 ya 50% gitu. Artinya profit kalian tuh 50%, oke? Nah, caranya itu gampang ya. Nah, caranya gampang lagi. Ini biasanya kalau kalian mau main cepat itu nggak usah pakai limit, langsung dimarketkan aja. Nah, size BTC-nya ini kan modalnya nih ya. Modal kalian tuh berapa gitu. Misalnya di sini kita mau pakai USDT, kita buatlah size-nya tuh berapa persen dari BTC-nya. Berarti 0,00 ini nggak bisa ya. Ini USDT ya. Nah, ini pakai USDT nih. Misalnya kita mau pakai modal berapa? Misalnya modalnya 10 misalnya, $10. Nah, kita tekan aja di sini 10 ya. Nah, jadi cost-nya itu sebesar 0,40 USDT. Nah, baru di sini nanti kita pasang yang namanya long atau short gitu. Ya, gampang ya. Pokoknya kalau misalnya momentum, kalau misalnya udah ada sinyal di VIP langsung aja dimarketkan. Jadi nggak perlu pakai limit. Kalau limit ini biasanya tuh untuk orang jaring gitu. Udah yakin naik di jaring, udah yakin turun di jaring. Kalau misalnya main yang pas, wah ada momen nih gitu, langsung aja pakai market. Jadi nggak perlu limit. Karena kalau limit kasusnya, wah nggak keambil bang limitnya gitu ya. Wah bang gila nih bang, kayak gimana nih nggak ke ini nih si orderan gue nggak keambil, jadi nggak ter-OP gitu, nggak ter-open position gitu. Nah jadi itu perbedaannya dari market dan limit. Nah ini yang diperhatikan, teman-teman juga bisa lihat itu di di aplikasi itu ada ya. Nah masih ada yang namanya limit sama yang namanya market. Oke, nah lanjut kita main ke analisanya. Nah di analisa ini gampang gitu. Intinya kalau mau main ya, main di feature itu kan main momen ya. Main momen sama yang namanya main candle gitu. Nah, ini baru main candle kita gitu. Ya, main candle ya. Kalau misalnya kita candlenya udah betul ya, jadi satu candle aja cukup. Mau naik mau turun satu candle aja sebenarnya cukup gitu. Apalagi time frame-nya kalau kita pakai time frame 1 jam gitu kan, time frame berapa lagi, time frame 15 menit gitu. Jadi nggak se ekstrim yang lain lah gitu kan, kecuali kalau misalnya agak lama time frame 4 jam, nah itu lumayan serem juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya udah yakin sama trennya, time frame 4 jam itu marginnya harus besar gitu ya. Nah lagi nih ya, cara analisanya. Nah aku biasanya tuh main tuh di time frame 1 jam dulu nih. Kita buatkan ke time frame 1 jam. Kenapa di time frame 1 jam? Kita lihat dulu trennya nih di time frame 1 jam itu entah naik kah entah turun gitu ya. Di time frame 1 jam ini kita nggak tahu itu naik atau turun. Makanya kalau udah kita pastikan di time frame 1 jam dia bakal naik, ya udah next time frame-nya juga bakal ngelanjut naik gitu ya. Nah, lanjut lagi nih. Misalnya nih, di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat untuk yang ini yang MACD ya. Kita pakai indikator. Yang pertama adalah EMA. Cara nambahkan EMA gimana? Kita tekan ke FX, kemudian build in. Di sini kita tambah, ketik aja EMA. Kita ambil 2 dulu ya. Kita ambil yang untuk enaknya, yang untuk main cepat. Di sini 9 kan? Di sini 9, kemudian di sini kita ganti jadi 26. Nah, kita ganti di sini jadi 26. Kenapa 26? Ya 26 ini enak gitu. Nah, ini 26, satunya 9. Nah, jadi kelihatan dia. Nah, kita ganti warnanya dulu biar agak sedikit kontras ya. Dengan warna candlenya kita ganti jadi warna pink gitu. Oh, jangan pink. Yang lain aja deh. Ganti jadi warna kuning misalnya. Nah, ingat di tren itu kalau kita masuk dia tuh bakal kayak gini ya, bakal kayak gini. Sekali crossing di sini itu bakal turun. Nah dia turun nggak tahu sampai mana nih, nanti dia bakal buat crossing lagi. Ketika dia buat crossing lagi di sini tuh golden cross, disinilah kita masuk untuk long gitu ya. Nah setelah long nanti bakal crossing lagi. Nah di crossing yang di sininya kita pasang short gitu. Jadi rumusnya
long short dia tergantung. Kalau arah ke bawah, crossingnya ke arah bawah kayak gini, short. Kalau kayak gini mau naik ke atas, long. Intinya di setiap dia crossing. Nah, crossing itu kayak gimana tuh modelnya tuh, ya. Crossing itu kayak gini modelnya nih. Nih, yang kayak gini nih. Nah, di bagian ini nih, ini crossing. Ini kita pasang long. Yang kayak gini kita pasang long. Nah, crossing lagi turun kayak gini kita pasang short. Gitu. Ya, ini pakai EMA gitu. Nah, jadi misalnya kalau mau lihat tren itu gampang, cuman pakai EMA-nya aja gitu. Nah, ini udah crossing bang, kira-kira pasti long nggak? Udah pasang aja long gitu kan. Ini udah crossing nih, ya. Tapi mantul gitu, udah pasti short itu pasti turun karena kalau kita perhatikan ya trennya kayak gitu. Bisa nggak bang nggak jadi? Bisa, yang kayak gini nih hampir crossing. Nah, ini hampir crossing ya, tapi nggak jadi. Nah, jadi kalau yang kayak gini hati-hati sebelum dia konfirmasi crossing jangan dimasuk dulu, jangan entry dulu. Karena apa? Ya karena kalau misalnya salah, ya itu kan kena banting gitu kan, langsung kena banting. Udah niat mau pasang short, udah mau dead cross lagi ke bawah. Nah, harusnya kan kayak gini nih. Nah, harusnya itu kayak gini. Di sini dia crossingnya. Tapi karena tiba-tiba mantul satu candle panjang ya jadi naik. Gitu. Ya, itu pakai EMA. Oke, kita bersihkan dulu nih. Bersihkan dulu nih coret-coretannya. Nah, udah ya. Nah, ini udah naik sampai di atas nih, udah lagi naiknya juga nih. Nah, yang kayak gini. Nah, ingat ya, cara entry-nya tuh gimana? Cara entry-nya selalu usahakan pakai time frame yang kecil. Karena apa? Entry-nya selalu di candle yang hijau. Gitu. Jangan masuk di candle yang merah. Gitu, ya. Kenapa? Ya karena candle merah itu kita kan nggak tahu nih bentuknya kayak gimana. Nah, yang kayak gini nih, ini masih candlenya nih masih mau ngelihat, kita masih mau lihat dia tuh naik ke atas gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini candlenya nih yang kayak gini nih enak masuk nih. Dia hammer, baru habis turun tapi mau naik. Nah, kan langsung naik hijau kan. Nah, hammer. Ini candle yang paling cocok, paling enak untuk masuk. Yang kayak gini, ingat. Candle hammer kayak gini yang paling cocok untuk masuk karena gimana pun ini udah pasti naik. Gitu. Nah, tapi lihat trennya gimana? Ya, itu dia tadi. Kita gambar dulu, kita buat ke time frame 4 jam atau 1 jam. Kita gambar dulu mana support, mana resistnya. Kalau udah ketahuan mana support, mana resistnya, bisa kita tebak gitu. Tebak kira-kira kemana nih. Apakah turun ke bawah? Kalau turun ke bawah, mau nggak mau dia pasti nyari resist. Jadi support, sorry. Kalau dia terbang, ya mau nggak mau, ya pasti naik gitu. Nah, kalau udah, nah ini kan terbang nih. Ya, kalau udah di time frame 4 jam, ini tuh udah pasti naik. Yang kayak gini model candlenya tuh udah pasti naik gitu. Kalau udah pasti naik kayak gini, ya udah pasti gitu. Udah pasti apa? Udah pasti kita pasang long gitu. Ingat gambar candlenya. Gambar candlenya gimana nih? Yuk kita praktek ulang ya. Kita praktek ulang cara gambar candlenya. Kita hapus semua. Polos ya. Di sini polos gitu. Nah, langsung kita gambar dulu yang namanya support. Nah, supportnya tuh yang mana? Supportnya tuh selalu di titik dimana dia terjadi reversal. Titik reversalnya tuh kayak gimana? Yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gini nih banyak-banyak reversal. Di situ jadi support. Gitu. Langsung kita gambar. Kita tekan di tanda gambar ini, kemudian kita pilih yang horizontal line. Lalu kita masukkanlah di sini. Nah, kira-kira supportnya tuh di area sini nih. Nah, kita ganti warna supportnya jadi warna putih ya. Nah, ini supportnya warna putih. Nah, ini supportnya. Gitu, di area sini kira-kira. Resistnya, kita cari resist terdekat yang paling tinggi selama dia di sini tuh di mana, gitu. Paling tingginya tuh di mana? Nah, ini kan yang paling atas. Nah, paling atas kita buatlah jadi resist utama, resist yang paling sulit jebol lah ibaratnya. Kita ganti jadi warna hijau. Nah, udah kayak gini, baru kita gambar anak-anaknya, anak-anak daripada resistnya, gitu. Di mana lagi? Yang di sini nih, yang ada anak pantul-pantulnya nih. Di mana lagi nih? Nggak di sini nih yang ada anak-anak pantulnya nih. Di area mana? Area sini nih. Nah, gantilah kita ketebalannya jadi 1 doang gitu. Misalnya jadi 1 ya. Nah, ini titik area take profit yang kecil gitu. Kalau area titik take profit yang jauh itu kasih yang besar ini. Nah, ini 41,3 ya. BTC artinya supportnya di situ gitu. Nah, support lagi Bang. Itu kan supportnya cuma 1 tuh. Nah, kita gambar lagi supportnya. Supportnya yang artinya possible turunnya tuh kira-kira di mana gitu. Ya, ini jadi support yang keduanya di sini ya. Ada tuh candle-candle baliknya tuh di arah sini nih. Yang mana lihatnya Bang? Yang ini. Nih, kan reversal tuh dari merah jadi balik ke hijau tuh kan. Nah, dari merah jadi balik ke hijau. Jadi di situ kita lihatnya. Nah,
Nah, di situ kita jadikan dia tempat sebagai titik supportnya. Nah, jadi supportnya di berapa ya? Ini kan kelihatan nih angka-angkanya nih. Jadi 31.236. Kita gantilah warnanya jadi warna putih. Nah, ini support di warna putih ya. Nah, udah jelas kan? Nah, jadi titik entry-nya ya buat lagi di area berapa? Di area 15 menit. Karena kita niatnya mau nyopet gitu. Ya, di 15 menit gitu. Ya. Udah kayak gini kan? Nah, ini udah konfirmasi nih. Nah, jadi bantu lagi pasang ininya indikatornya. Wajib pakai EMA, kan EMA kita pasang 2, kemudian satu lagi kita pakai namanya Stoch RSI. Nah, Stochastic RSI kita pakai yang ini. Nah, dia untuk ngelihat apakah dia overbought atau oversold. Apakah dia jenuh beli atau jenuh jual. Nah, kita pakai yang kayak gini. Bentar ya. Nah, kita gambar dulu ini 9, kita ganti jadi 26. Di sini kita ganti jadi 26. Oke. Nah, kemudian di sini 9, di sini 26. Kemudian kita ganti warnanya yang jadi warna pink 1 ya. Nah, caranya gimana? Nah, yang kayak gini nih ya, cara bacanya tuh pasang aja indikator tuh kayak gini. Ini indikator standar di TradingView. Ya. EMA 9, EMA 26, kemudian RSI. Gitu. Kalau RSI-nya nggak perlu disetting-setting lagi. Pokoknya 33, 14, 14. Udah, gitu aja gitu. Karena dia minimal dia di bawah 25 itu oversold, di atas 75 itu overbought. Karena dia kan nih ada rasionya nih. Rasionya berapa? Rasionya 0 sampai 100. Artinya 25 sama 75 itu mentoknya gitu. Jadi artinya 1/4 kan, 1/4 di bawah oversold, 3/4 di atas itu overbought. Intinya di atas 75 itu overbought, di bawah 25 itu OS. Nah, jadi konsepnya kalau dia di atas 75 ya, di atas 75 kayak gini nih, ini kan di atas 75 semua nih ya. Ini udah enak untuk dipasang short. Artinya pasti mau turun. Gitu. Kalau di bawah 25 gimana? Kalau di bawah 25 ya pasti dia mau naik, pasti pasangnya long. Gitu, ya. Nah, jadi itu konsepnya. Untuk melihat titik overbought-nya itu kita harus ngelihat di mana dia titiknya itu naik atau turun. Di mana titik EMA-nya itu crossing. Ini kan crossing juga nih. Model-model yang di sini itu crossing juga, gitu. Ya. Nah, jadi kita balikin lagi nih. Nah, udah sampai di sini. Ya, ini pakai TradingView. Ya. Udah sampai di sini kita lihat. Nah, kalau kayak gini, ini kan hammer nih bentuknya. Yang kayak gini-gini tuh udah mulai enak bisa dipakai untuk ngebuy itu. Nah, model-model yang kayak gini tunggu hijau, tapi jangan masuknya ketika ditunggu dia merah gitu. Ya. Jangan masuknya ketika merah. Masuknya selalu pakai ketika dia hijau gitu. Nah, ini udah pasti mau turun. Kenapa mau turun? Kalian bisa lihat di sininya oversold. Ya, di sini oversold. Udah tinggal pasang aja, langsung pasang ke TradingView. Tapi ingat, tunggu dulu dia konfirmasi. Kalau memang udah tuh kan, tuh kelihatan mereka bergerak di bawah, bergerak maksudnya crossing ke bawah. Nah, itu udah pasti turun. Nah, barulah kita pasang apa? Pasang short gitu. Langsung kita ke di sini, langsung kita pasang, coba nih ya, kita coba pasang nih ya. Kita USDT-nya kita pakai 5 aja, kita langsung pasang open short. Oh, nggak bisa ya, bentar. Ini kemana nih? Quality BTC size USDT-nya bentar ini. Oh, ini 100 ya, coba 100 ya. 106 ya. Ini berapa tadi? Ya, kalau mau open boleh ya. Yang mau open boleh ya. Ini short. Ini udah pasti short nih. Udah pasti short. Ya, ini udah pasti short. Jadi bisa di open. Intinya kalau kayak gini udah pasti short. Nah, short dari pucuknya nih. Nih, pucuknya. Ini bakal mau turun. Karena apa? Nih, bisa dilihat nih ya. Nah, mereka udah crossing nih di atas. Nah, crossing di atas. Kalau mereka kayak gini lagi ke sini, nah, crossing di sini, ini kita belanjanya di sini, baru dia naik gitu. Ini buy. Setiap di sini buy, setiap di sini sell. Gitu. Ya, masuk ya. Short ya, short. Pasang short.
Udah bisa pasang short ini, time frame 15 menit. Time frame 15 menit nge-short. Kan turun kan? Udah pasti short ini. Nah. Kita tunggu aja ya. Udah open ya, udah short ya. Ini kita udah short kan. Nah, tunggu aja yang kayak gitu modelnya tuh udah mau turun dia. Karena apa? Karena di sini udah oversold. Nah, jadi target selanjutnya gimana? Target selanjutnya kita nentukan di mana titik dia untuk kira-kira TP-nya gitu. Nah, ya. Ini udah dipasang ya. Aku udah pasang ya. Ini udah pasang nih. Bentar. Ini kok nggak kelihatan ya? Ini aku udah pasang lewat HP ya. Ini aku pasang short lewat HP ya. Nah, itu udah pasang tuh. Nih, udah profit ya. Udah profit sebesar 5% nih. Nih, short ya. Nah, profitnya 5%. Karena apa? Karena udah yakin itu pasti turun gitu. Ya, jadi pasang 5%. Nah, jadi ditunggu aja dia karena ya pasti udah pasti turun maksudnya. Nah, jadi kita kontrolnya gimana? Kontrolnya tunggulah di mana titik dia mau TP tuh di mana gitu. Ini udah ya, udah aku open ya nih. Nah, masih naik turun nih. Nih, masih naik turun. Ya. Masih naik turun di sini. Ya, ini feature. Nah, TP-nya, cara nyari TP-nya tuh kayak gini. Gitu. Nah, kira-kira turunnya ke area berapa ya? Nah, carilah titik resistnya lagi gitu. Ya, ini kan makin dalam nih, ya. Ini kan bakal makin dalam yang kayak gini nih. Kita pasang di sini gitu. Di mana? Di titik di mana dia kira-kira support. Nah, titiknya gimana? Ya di sini reversal. Cari titik yang kayak gini nih. Yang ada candle merah, candle hijau, candle merah, candle hijau, yang kayak gini nih. Itu adalah titik supportnya. Artinya di situ nggak bisa tembus. Nah, jadi udah tunggu aja. Kira-kira kapan dia ke situnya gitu. Baru pasang di sini udah pasti turun kan. Nah, kita tunggu aja. Cepat atau lambat bakal turun. Udah sampai ke situ, targetnya di situ. Gitu nih udah profit nih. Profit berapa nih? Nah, udah profit 17% nih. Nah, 18% nih. Profit 16% ya. Naik turun nih. Nih, udah profit nih. Oke, gitu ya. Itu caranya ya. Itu cara yang pertama. Kita pakai yang namanya ini tadi apa sih namanya? Pakai yang namanya RSI. Nah, jadi dibiarin aja. Jadi gimana lagi lanjutnya? Ya udah dibiarin aja gitu. Pasti turun itu. Mau cepat, mau mantul lagi dikit, mau gimana, udah pasti mau turun gitu. Jadi kira-kira di sini lah take profitnya di area 35.400. Tapi misalnya kalau nggak sampai segitu gimana bang? Gitu. Kalau nggak sampai di situ ya udah ditunggu aja gitu. Misalnya udah mantul kan, udah mau hijau dia, ya udah berarti udah jenuh. Berarti yang dipantau lagi yang apanya yang dipantau nih? Apanya yang dipantau? Kita pantau lagi yang namanya di sini adalah ininya lagi RSI-nya. Jadi kalau misalnya RSI-nya ya ini udah ke sini, kira-kira nih crossing lagi nih, mau naik ke atas tiba-tiba, langsung aja TP di situ gitu. Karena sejauh ini yang RSI itu paling akurat untuk kita masuk gitu. Ya, untuk kita masuk tuh paling akurat sebenarnya RSI gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ini kan masih mau turun nih ya, udah kelihatan tuh masih mau turun tuh. Nah, ini kalau yang kayak gini udah dibiarin aja gitu. Kalau misalnya mau TP, ya tunggu-tunggulah misalnya berapa persen baru TP gitu. Ya. Nah, kan mantul kan. Nah, nanti turun lagi. Memang kayak gitu ya, candlenya naik turun enggak sekaligus langsung serp turun, enggak, pelan-pelan. Tapi arahnya akumulatifnya ke bawah. Gitu. Anjir, profit 1 jam dalam berapa detik gua. Profit 1 juta dalam berapa detik. Mantap ya. Nah, itu yang mantap itu. 1 juta dalam beberapa detik. Itu mantap.
Nah, kalau pasang long, kalau di bawah, iya betul. Kalau di bawah pasang long. Jadi misalnya udah tutup short, di sini kita pasang long. Nah, di sini yang kita pasang long. Di area ini kita pasang long. Area yang crossing di bawahnya kayak gini nih. Nah, yang ini kita pasang long. Yang ini kita pasang long. Di atas short, di bawah long. Udah gitu doang. Kita tunggu aja, pantau aja stok hapticnya ini. Udah. Gitu. Oke ya, udah ya, ngerti ya, gampang kan? Nah, tinggal tunggu candlenya aja itu. Cara isi USDT di feature. Cara isi USDT di feature itu transfer, langsung transfer dari spot ya, spot. Long nunggu RSI di bawah atau candle dan candle terakhir hijau, betul. Kalau mau ngelong, dilihat kalau candlenya hijau, terus RSI di bawah itu udah pasang long gitu. Bang tadi masuknya pas candle merah, nggak masalah selama RSI nggak bisa gitu. Perlu dilihat juga kalau RSI-nya di atas 75 udah pasti short. Jadi kita tunggu candlenya tuh candle merah untuk masuk gitu. EMA kegunaannya, EMA sekarang kegunaannya apa bang? EMA untuk kita lihat tren gitu. Misalnya di sini kita mau main jangka panjang kan, ya udah pasang ketika dia naik kayak gini, ketika dia berpotongan. Kalau misalnya kan ada dua indikator nih. Kalau misalnya kita nggak mau pakai RSI, kita pakai ininya. Nah di sini kita ngelong. Di ketika dia berpotongan di situ kita ngelong gitu. Targetnya di mana? Ya targetnya pertama kan pasti di sinilah. Karena ini kan titik resistnya kelihatan nih. Ya, yang pucuknya ini kelihatan ya di situ ya. Nah, itu titik resistnya ya di sini nih. Nah, titik resistnya tuh di sini. Nah, jadi target kita ngelong dari sini sampai ke sini. Nah, itu targetnya. Awalnya, kalau jebol nggak gitu. Nah. Nah, kan balik arah lagi dia. Nah, hijau, nanti merah lagi tuh. Nah, hijau merah, didiamin aja. Kalau selama udah yakin dia crossing dan mau turun, udah dibiarin aja gitu. Nah, kalau RSI mentok gimana bang? Atau sideways? Kalau RSI-nya mentok, dia bakal udah lambat di geraknya. Bisa gak kalau stoch RSI udah OB tapi candle masih hijau? Overbought tapi hijau bisa. Ini kan udah overbought harusnya nih. Ah, kita tinggal tunggu aja nih kapan dia shock, kapan dia turun nih. Karena harusnya di sini secara ini udah overbought nih. Gitu. Candle masih hijau nih, masih hijau kan? Nah, nanti merah lagi dia. Nah, lihat tuh. Karena udah capek tuh. Karena dia mau ngetes aja nih, masih kuat nggak orang beli gitu. Nah, nanti bentar lagi merah lagi tuh. Nah, kita lihat, bentar lagi merah. Kalau udah merah udah pasti udah lanjut turun lagi tuh. Nah. Nah, masih hijau kan? Nah, ini juga hati-hati, bahaya juga yang kayak gini gitu. Nah, cara nyalain RSI, kita tekan FX di sini, tekan built in, kemudian di sini tekan RSI. Nah, yang ini ya, yang stock haptic RSI. Bang bagus buat pemula, leverage berapa? Pokoknya di bawah 50 ya. Pokoknya leverage-nya itu di bawah 50 gitu. Itu untuk pemula ya, di bawah 50. Pokoknya mainnya di bawah 50. Left 100 bagus tuh, apalagi cross. Ya kalau misalnya berani ya nggak apa-apa gitu kan. Ini kan harusnya udah jenuh nih. Yang kayak gini udah jenuh nih, udah di atas dari pucuk deh nih. Kita tinggal tunggu aja nih. Pokoknya dibiarin aja. Kalau misalnya masih hijau, masih hijau atau masih merah, ketika udah yakin sama indikator, dibiarin aja. Karena dia kan nggak instan tuh langsung turun tuh nggak. Jadi pelan ditunggu gitu. Bang kalau style SL-nya, stop loss-nya kayak pakai limit gimana bang pengaturannya? Kalau di aplikasi kan ada tuh, tinggal aktifkan TPSL-nya. Di sini tuh TPSL-nya tuh di sini nih. Nah, TPSL. Nah, jadi kita gambar dulu tadi, misalnya kira-kira salah. Mana trading view? Kira-kira nih, ya pasang di mana lah ya, kira-kira ya. Kalau misalnya untuk SL, misalnya di sini deh kita pasang SL. Jadi kita pasang di 36.555 gitu. Nah,
Di sini kita pasang 36.355, langsung aja pasang di sini SL-nya tadi di aplikasinya. Kita pakai kan TP stop loss-nya. Di sini 36.555 udah langsung teratur. Di sini untuk SL, kemudian di sini untuk TP. Kalau TP misalnya, kalau TP pasti kalau kita nge-short, TP-nya pasti di sini ya, di area ini. Nah, area 35.500 misalnya. Nah, kan merah kan? Nah, udah lanjut merah lagi tuh. Nah, udah lanjut merah lagi. Karena udah pasti mau turun juga itu. Nah, pakai modal 1-3% dari modal. Ya, kalau aku sarannya 1-3%. Bisa ditinggal tidur nggak, Bang? Kalau misalnya pasang TP sama SL, itu bebas. Mau ditinggal tidur, mau ditinggal apa, bebas. Asal TP SL-nya bagus, gitu kan. Kadang-kadang kita kan nggak bisa pantau-pantau tuh. Nah, udah turun lagi kan? Nah, udah fix nih. Ini udah pasti turun nih. Nah, biarin aja nanti. Lihat aja nih, ujung-ujungnya pasti dia turun. Nah, karena udah yakin kita RSI-nya udah crossing di situ. Biarin aja. Itu tunggu aja nih. Kapan kira-kira lanjut atau misalnya deras gitu kan. Ayolah, bantulah Didam gitu kan. Jadi turun. Bang, ETH RS udah overbought dan candle masih hijau, Bang. Iya, bisa jadi kayak gitu. Jadi kita entry tunggu candlenya merah. Nah, jangan tunggu candlenya hijau gitu kan. Fee feature dari apa saja ya, Bang? Dilihat dari mana? Kalau fee aku kayaknya kurang ngerti juga nih perhitungannya. Karena kemarin tuh ada tuh cara ngitung fee-nya tuh. Intinya fee-nya makin gede leverage kita, makin besar fee-nya. Gitu. Bang sering-sering terabar. Cara setel SL ya, Bang. SL di sini ya. SL di sini, TPSL ini kan ada nih, fiturnya kita aktifkan. Di HP tuh juga ada tuh, TPSL tuh. Kita tinggal aktifkan TPSL-nya di mana gitu. Misalnya di mana tuh TP-nya? TP-nya di sini misalnya. Kita yakinnya TP-nya di area ini kan. Buatlah di area ini 35.497 itu TP. SL-nya kita bikin di sini. Misalnya SL-nya tuh di sini. Artinya kalau udah mendekati SL di sini otomatis dia kena cut loss gitu. Misalnya di sini nih SL-nya nih. Nah, SL-nya 35.500 36.500, TP-nya 35.500 juga gitu. 36. Nah, kita buat lalu langsung lanjut aja gitu. Di sini kan. Nah, TPSL take profit berarti kan 35 kan 35.500. Stop loss-nya 36.500. Udah. Kalau gini mau ditinggal tidur gitu. Tinggal diatur aja. Udah, jadi. Nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Ini kan masih minus kan, masih minus berapa tuh? Minus 0,36%. Nah, minus 3% lagi tuh. Nah, nanti naik lagi. Nanti turun lagi tuh. Nah, minus 2 lagi, minus 1 lagi. Minus 1 kan, minus 1%, ntar lagi positif. Karena udah lanjut turun gitu. Nah, jadi itu dia. Memang floating dia naik turun, naik turun, naik turun. Nah, tapi ujung-ujungnya ya ditunggu aja. Endingnya tetap pasti bakal ke arah yang kita tuju gitu. Udah yakin turun ya, biarin aja. Udah yakin naik ya, pasti naik gitu. Kayak tadi kan, suruh open long dari jam berapa tadi. Nah, itu pasti turun gitu. Nah, ini kan udah mulai nih, mau merah mau hijau, mau merah mau hijau nih. Nah, ini udah crossing ya. Udah jelas banget nih crossingnya tuh, bagian sini tuh udah jelas. Yang kayak gini nih. Nah, udah jelas crossing ya. Nah, ini udah jelas nih. Ini bakal jauh nih. Nih. Nah, ini pasti kayak gini dia nih. Nah, udah tunggu aja gitu. EMA 62699, kalau RS berapa aja tadi dan apalagi. Udah gitu aja. RSI-nya 3 3 14 14 gitu. Bang, kalau pakai isolated jarak liquidity-nya pendek ya? Iya, kalau itu lumayan pendek gitu. Nih udah profit nih. Nih, kalau nggak percaya nih profit nih. Kita lihat nih profit kan. Nah, udah profit tuh. Nah, naik turun tuh. Tapi udah profit. Kok di tempat aku nih udah profit 1% nih. Nah, ya. 1,34 USDT di situ profitnya gitu. Bang, lebih baik pakai cross atau isolated ya, Bang? Kalau misalnya sibuk, isolated. Kalau misalnya mau santu-santu ya cross gitu. Bang, BTC TF 1 jam tanggal 25 sekitar jam 14 ada kondisi RS di mana lama di bawah, lama-lama banget. Itu kira-kira kenapa? Kalau misalnya lama-lama di bawah itu artinya sideway gitu. Nah, jadi yang kayak gitu, misalnya RSI-nya udah nggak jelas, jangan dimasuk gitu. Kita masuk ketika RSI-nya itu sanggup. Ketika RSI-nya itu udah pasti.
Nah, udah 2% kan profit kan. Nah, udah gini udah dibiarin. Udah turun nggak? Kita lihat dulu turun nggak? Ya udah turun. Nah, udah pasti turun kok. Nah, udah pasti kan? Nah, kayak gitu caranya. Nah, udah pasti turun nggak? Udah turun itu. Nggak mungkin enggak. Loh kok kayak gini nih? Nah, dah. Telat nggak masuk bank? Sebenarnya belum, masih bisa. Kalau mau short masih bisa ya. Ini masih kayak gini bentuknya nih. Ini pasti mau turun nih. Nah, udah short ini udah pasti turun ini sebenarnya. Nah, kalau mau pasang mau kejual itu kan ada dua fungsi. Kalau udah pasang mau kejual itu kan ada dua fungsi pilihan. Bisa bantu jelaskan maksudnya gimana tuh? Misalnya kita close position ya. Di sini kan bentar, ini close aja enggak apa-apa nih. Kita sebagai contoh aja ini kan. Kita mau close bentar. Close-nya ini di mana nih? Nah, waduh, udah kejual nih ya. Oh enggak. Mau close ya? Mau close yang mana tuh? Ingat lumayan buat modal spot ya. Bang kasih contoh RSI belum jelas turun. RSI belum jelas turun itu kayak yang di mana ya, bentar kita cari dulu. Nah, yang kayak gini nih. Ini arusnya udah turun nih ya kan? Tapi kok malah bisa menjadi naik? Gitu. Nah, itu yang kita perlu pantau terus. Gitu ya. Itu yang perlu kita pantau terus. Kenapa? Ya karena kalau misalnya udah pasti kayak gitu, maksudnya udah pasti apa namanya? Udah pasti turun, tapi tiba-tiba malah mantul di tengah jalan. Nah, ini yang bahaya. Hati-hati. Nih, yang kayak gini kan lama nih. Nih, ini belum jelas mau naik nih, masih crossing-crossing gitu. Itu kita bisa minta bantuan dari apa? Nah, kita minta bantuan dari yang namanya di sini volume, ya. Kita tambah lagi indikator, di sini kita panggil yang namanya volume. Nah, di sini yang buat kita ngebantu kita nih ngelihatnya. Mana nih volume nih? Belum. Bang, nanti target gimana kalau di bawah sana nggak kejauhan? Ya minimal segitulah. Kalau misalnya nggak sampai segitu ya udah TP aja sebelum itu gitu. Nah, ini kan udah lagi naik lagi nih. Bentar lagi lanjut turun tuh. Nah, volume ini penting. Kenapa? Kalau kita lihat volumenya, ini kan udah pasti naik nih, ya. Udah crossing-crossing nggak jelas, ngapa bisa lama gitu? Kita lihat volumenya. Kalau volumenya bentuknya tuh kayak gini, yang nggak jelas, nggak naik, nggak turun, ijo-ijo aja. Nah, disitulah dia, ya. Disitulah dia titik dimana kita tuh sideway, dimana kita pantau, gitu. Jadi jangan dipaksa ya. Nah, jadi jangan dipaksa untuk kita tahu, untuk kita ini, untuk kita apa? Untuk kita masuk, tapi bentuk setnya itu kayak gini. Volumenya juga nih, bentuknya sama. Nggak besar maksudnya, candle itu candle kecil doang gitu. Nah, pokoknya intinya pantau RSI-nya, pantau ininya, EMA-nya. Nah, ini kan lagi naik nih, ya. Nanti turun lagi tuh. Nanti turun lagi. Nah, hati-hati nih. Nah, merah kan? Nah, volumenya lagi banting-banting tuh. Di situ volumenya lagi banting-banting. Nah, kalau enak tuh yang kayak gini nih. Yang udah pasti cross, udah turun. Yang pasti crossing lagi di bawah, naik. Nah, ini udah jelas gitu maksudnya. Gitu. Untuk feature apakah harus BTC USDT yang lebih baik atau bisa lain? Bisa lain. Nah, kenapa kita pakai BTC USDT? Itu patokannya. Kalau misalnya BTC USDT udah pasti naik, yang lain tuh open aja semuanya. Satu market itu kita open, kita long semua, udah pasti profit. Kalau BTC USDT-nya hancur, yang lain tuh pasang aja short semua koin tuh, kecuali Ethereum ya. Ethereum hati-hati tuh, kadang jalan sendiri dia, gitu. Nah, Bang, isolated sama cross apa bisa beda hitungan profit loss-nya? Profitnya nggak beda, perhitungannya ketika dia floating aja. Modal kita masih floating, itu yang perlu diperhatikan gitu. Bang, aku kok punya aku ada minimum tulisan quantity. Bisa kok open 5%. Kalian harus pakai limit, harus pakai ini ya, harus pakai market ya. Bang, balance feature gue chartnya kok error ya? Kalau error ya udah berarti pakai ini trading view, nggak usah pakai chartnya di situ. Itu bang, kenapa analisanya nggak pakai BTC perpetual gitu? Sama sebenarnya.
Ya, BTC perpetual sama BTC ini tuh sama aja sebenarnya. Nah, sebenarnya candlenya itu sama sih sebenarnya. Cuman yang beda tuh kadang volumenya. Gitu. Nah, kita pakai yang standar, yang BTC USDT, yang Binance. Karena bisa pakai untuk spot gitu kan, bisa pakai untuk future juga. Floating maksudnya gimana? Floating itu kayak tadi, yang kita masih minus. Nah, ini kan pas ada yang masuk tadi, itu pasti ada yang masih minus tuh. Udah yakin turun tapi candlenya masih hijau gitu. Nah, itu namanya floating, masih ngapung dia, belum jelas dia. Gitu, masih naik turun naik turun naik turun, padahal udah pasti kita yakin ini pasti turun gitu. Itu namanya floating, ngapung, ngambang gitu. Bang, kalau misalnya Bang coba lihat TF lebih kecil lagi dong, bisa gak acuannya gak tuh? TF lebih kecil bisa, 5 menit bisa ya, bisa semua sebenarnya, tergantung kita cepat nggak. Kalau makin cepat kita pakai TF kecil pun ya kita bisa profit gitu. Misalnya 5 menit lah, bisa profit nggak, bisa gitu. Bang, bisa ditonton ulang nggak ketinggalan kereta? Bisa ya, bisa ditonton ulang gitu. Bang, kalau misalnya liquid kan, terus itu modal di feature-nya semisal habis, apa ngambil di spot buat jaminan maaf berbelajar? Enggak, dia nggak bakal ngambil di spot gitu. Jaminannya cuma pakai yang ada di market, di wallet feature-nya doang. Nggak bakal ngambil yang di spot gitu, selama kita nggak transfer gitu. Bang, gue udah masukkan BNB ke feature buat fee, tapi kok fee gue pakai USDT ya bang, kenapa ya? Coba di refresh dulu, biasanya tuh kayak gitu juga dia. Atau belum di setting, coba diatur. Ada di settingan, di profile itu ada setting pakai BNB untuk mempermurah fee, itu dipakai gitu. Kalau aku udah otomatis udah pakai BNB gitu. Bang, main feature bisa nunggu sampai 1-2 hari gitu nggak bang? Bisa. Nah, tapi hati-hati ya, kalau leverage besar itu nggak bisa. Kalau leverage kecil 50 atau di bawah 50 itu sanggup gitu. Jadi ibaratnya spot tapi lebih kenceng lah gitu. Bang, garis biru dan merah di RSI itu apa? Bang, garis biru dan merah di RSI itu maksudnya apa? Garis, iya sama kayak EMA tadi gitu. Yang mana garis up-nya, yang mana garis turunnya, itu cuman kita perlu perhatikan di mana titik dia bersinggungan atau crossing atau berpotongan. Udah itu doang gitu. Warnanya ya bebas, bisa kita atur kok warnanya mau warna apa. Gitu. Di sini kan bisa diatur tuh warna biru, mau warna oranye, mau warna apa, bebas, bisa diatur sesuai kita. Gitu. Oke ya, udah ya. Nanti bisa ditonton lagi ya. Bang, kalau main feature, kalau udah lama sekitar 2 hari gitu ada biaya inap. Ada biaya inapnya. Lumayan mahal juga kalau di Binance biaya inap. Gitu. Makanya kita perlu lihat yang di sini nih. Lihat yang namanya, bentar. Ini nggak ada ya di sini ya. Di aplikasi itu, oh ini ada nih. Funding fee-nya ini. Nah, ini funding fee-nya. Nah, ini perlu diperhatikan. Pendanaannya ini perlu diperhatikan. Itu ada hitungannya di YouTube. Aku nggak bisa nih. Coba nanti cari aja cara menghitung funding fee-nya. Aku lupa kemarin gimana caranya. Nanti aku pelajari lagi ya. Katanya fee di FTX lebih murah dan biaya inap nggak ada. FTX kurang tahu juga ya marketnya. Nunggu close candle juga kan bang, pas perpotongan gitu. Iya, nunggu close candle juga. Jangan pas candlenya nggak jelas ya. Pokoknya nunggu close candle yang baik gitu. Analisa indikator kayak gitu bisa di bot bisa. Costnya minimum 70 dolar. Enggak kok, aku tadi 10 dolar bisa. Bentar, gimana sih? Pakai aplikasi kan. Ininya dibuat kita tuh 10, 100 misalnya. Nah, confirm, ya kan? Nah, 100. Market, USDT-nya berapa? Nah, itu kan banyak tuh. Nah, kok 37 gitu. Setiap 8 jam ada funding fee. Ya, setiap 8 jam ada funding fee-nya. Mantap banget bang Ibu. Mau cara ngatur fee pakai BNB, tolong dong praktekin. Aduh, ini nggak bisa ini kalau di website nggak bisa ya. Harus di aplikasi dia. Tinggal pindahin aja. BNB di spot dipindahin. Di sini settingnya ada nggak? Kayaknya ada deh. Bentar. Aku cari dulu. Ini di mana nih pengaturannya nih? Nanti aku cek di grup ya. Aku kasih di grup nanti. Bang, semakin lama hold coin di feature pengaruh ke biaya makernya atau tidak? Dia biaya take profitnya yang kena nanti. Pas kita take profit itu kena biayanya.
tergantung dari fundingnya gitu. Leverage 125 BNB masih ada saldo 34.000, pasang 4 kali kok langsung habis ya saldonya kan 34.000, kok besar banget fee-nya bang? Iya, karena leverage-nya 125 gitu. Makin kecil leverage, makin kecil fee-nya, makin gede leverage, makin besar ininya apa gitu. Oke ya, bisa ditonton ulang, nanti yang mau nanya boleh di grup. Oke.